di Bandung juga pegang ini bukunya. Ini dipegang oleh S1, S2 juga. Ini ada Badan Control Engineering. Ini Katsuhiko Ogata. Ini ada introduction, kemudian ada contoh dari control system, kemudian ada closed loop dan open loop, kemudian ada model matematika, sistem kontrol. Terus online bisa MATLAB-nya. Kemudian jenis controller ya, jenis-jenis controller ada yang on off, kemudian ada proporsional, integral, proporsional diferensial, proporsional integral, kemudian proporsional integral diferensial atau derivatif. Nah, kemudian ini ada model matematika, kemudian ada ini adalah sistem mekanik dan elektrik, kemudian ini sistem fluida, ya, kemudian ada ini transient and steady state response analysis, kemudian ini mungkin enggak, ini ada PID controller ya, ini PID itu proporsional integral derivatif ini. Nah, ini dari proporsional integral derivatifnya ada di sini, ada proporsional, ini proporsional di sini, ini integral, ini derivatif. Jadi kalau di atas, klik atas ya, this controller, ini kontrol itu bisa bisnis juga bisa dikontrol. Kemudian ini kontrol robust, kontrol tegar. Kita kalau muncul sini kontrol sistem. Muncul di sini ya. Nah, kita cari lagi ke diagram blok. Nah, ini kan. Jadi ada controller ya. Jadi ada on off. Jadi ada on off controller. Kemudian ada proporsional, kemudian integral, kemudian proporsional plus integral. Nah, kemudian proporsional plus derivatifnya. Proporsional plus derivatif.
Nah, derivatif ini persamaan matematika aja. Kemudian ini PID, pengusulan integral derivatif. Nah, ini ya. Nah, kali contohnya adalah sini, ini adalah yang on off. Nah, ini matematikanya. Ini diagram bloknya seperti ini, blok diagram. Jadi atas bawah itu seperti setrika listrik atau toran air. Nah, ini. Kemudian ada yang proporsional. Proporsional ini ke matematika ini keluaran dari controller. T sama dengan KP, TKP itu sama dengan sebagai proporsional gain ya, konstanta. KP ini konstanta untuk proporsional penguatan. Kemudian di sini ada integral. Integral itu ini kuncinya di sini KP ini. Kalau integral ini turunan dari, nah ini outputnya KI ini konstanta untuk integral ya. Nah, jadi ini transfer functionnya, transfer function menurut ini ada dalam bloknya. Kemudian proporsional plus derivatif. Nah, ini UT. Nah, ini adalah proporsionalnya. Nah, ini ada derivatifnya, ada DE, DT. Nah, kemudian ini transfer functionnya ini output ya, keluaran dari controller, kemudian TSS itu errornya. Nah, TD itu adalah waktu ini derivatif. Udah ada di sini kan KPTD, ini KP untuk yang proporsional. Kemudian ini ada proporsional integral derivatif. Nah, ini adalah persamaan matematikanya seperti ini. Nah, ini pakai Laplace, diperolehlah ini transfer function. Ya, transfer function. Ini. Nah, untuk yang buku 1 seperti ini ya, yang dibahas. Nah, ini adalah diagram bloknya. Nah, ini. Kemudian ini diturunkan seperti ini, nanti dibahas juga ntar. Kemudian yang kedua, ini kelihatan. Modern control. Kelihatan ya, oke. Mode kontrol. Nah, ini agak simpel ini. Kegedean ini. Ini saya dulu ngajar di Telkom University pakai ini ya. Tapi tidak semuanya diajarkan lah, yang simpel-simpel. Nah, ini ada modern control teknologi. Modern control teknologi, komponen and system ya. Komponen dan sistemnya ya. Modern itu terakhir. Nah, kemudian di sini ada namanya, ini agak gampang dicermatinya, dipahaminya. Garis pintas. Nah, ini adalah diagram blok ya untuk switching control ya. Ini namanya loop terbuka. Loop terbuka itu tidak ada feedback. Nanti Anda ngerti ini. Sekarang jelaskan pintas saja. Nah, ini adalah loop terbuka. Loop terbuka jadi tidak ada umpan balik. Jadi ini adalah variabel yang dikontrol, yang hasil pengukuran. Ini adalah set point. Jadi seperti kita memanah tapi dibidik ya, memanah pakai busur, dibidik atau
atau ketepel ya, ketepel gede juga ya, ketepel terus Anda naik sepeda motor tapi tidak ada speedometernya gitu. Naik sepeda nggak ada speedometernya. Di situ Anda mengira-ngira di sini saya kecepatannya berapa nih, kecepatannya misalnya 60 km per jam. Nah ini kira-kira aja, tidak tahu berapa kecepatan sebenarnya itu. Nah jadi naik sepeda motor tanpa speedometer, atau melepaskan busur ingin sampai ke sasaran, targetnya kan sasaran, tapi di sini tidak ada feedbacknya, tidak bisa mengendalikan. Atau Anda nembak burung, sasaran kan burung, begitu lepas si peluru itu kan nggak bisa dikendalikan. Nah ini ada open loop namanya tadi, contohnya ini open loop. Ini set point, controller, aktuator, proses. Ya, proses di sini bisa macam-macam, bisa mekanik, elektrik, pneumatik, kemudian bisa gabungan ya, pompa air, bisa turbin uap, turbin gas. Nah, di situ tapi variabel nanti kan banyak nih. Ada temperatur, ada tekanan, ada level, kemudian ada putaran dari turbin dan sebagainya ya. Kalau sistem pembangkit ya, berarti ini ada putaran turbin sama tegangan listrik nanti. Nah kita yang open loop dulu ini ya, open loop, loop terbuka. Nah jadi ini tadi balikan sini. Nah seperti contoh, tadi kan naik sepeda motor. Nah ini kan kita memutar lengan ya, lengan. Bisa ini lengan robot atau segala macam lah ini. Bisa lengan apa, mau pakai apa alat pengangkat atau apa ya. Pokoknya ujung-ujungnya kita ingin menggerakkan lengan ya, arm ini. Nah, di lengan ini kan bisa bergerak karena ada keinginan di sini nih. Keinginan di set point. Set pointnya harus jelas, harus sama dengan apa yang diharapkan. 30 derajat ya misalnya, atau 25 atau 0 atau berapa di sini, atau 90. Nah, tentunya ini set point harus sama, kemudian masuk ke controller. Nah, kontrolnya itu bisa elektronik, bisa mekanik ya. Nah, kemudian dari controller itu memerintahkan ya ke aktuator di sini motor. Nah, kalau Anda naik sepeda motor, kontrolernya itu dan set point-nya ini adalah ini kontrolnya otak kita ya. Nah, kalau sensornya di sini ada belum ada speedometer nih ini ya. Ini otak kita nih. Kita ingin 30 km per jam ya misalnya. Terus Anda kira-kira berapa nih? Oh, si kepala, si otak itu mata Anda, belum mata, belum dipakai mata. Nah, kira-kira Anda itu otak Anda memerintahkan ke tangan ya, ke tangan. Gas dibuka, gas, bahan bakar. Nah, bergerak kan, kira-kira berapa. Nah, ini nih sistem sepeda motornya. Ini keluarannya adalah kelajuan. Kalau ini adalah sudut. Nah, jadi si elektronik, si kepala ini, otak ini memerintahkan motor. Tolong dong dibuka sekian derajat, diputar. Nah, di sini tentunya kan mengatur berapa tegangan yang harus dikeluarkan. Contoh ini loop terbuka. Nah, kalau loop tertutup seperti ini nih. Loop tertutup. Artinya dia si variabel yang dikontrol ini ya, yang kenyataannya diinformasikan ke sini nih, ke set point. Nah, jadi
ada sensor ya, potensio nih berapa ini posisinya. Bisa di posisi ini 30 tadi. Nah, ternyata di sini 25. Nah, dia controller itu memerintahkan motor nih dengan listrik berapa nih listriknya. Naikin dong potensiometernya, naik sehingga lengannya bergerak. Nah, ini motor seperti ini ya. Nih ya, tadi blok diagram, ini plan-nya nih. Nah, si potensio itu mendeteksi ini, deteksi derajat di sini. Nah, sehingga di sini keluarnya sendiri, di sini 30 derajat, tapi nanti ada konversi sinyal ya dari derajat ke listrik. Nah, listrik itu ke sini sebanding dengan 30 derajat. Nah, ini juga sama sebanding dengan derajat ya ini. Nah, sehingga di sini dibandingkan. Kalau dia di bawah 30, maka tadi ada errornya nih ya. Errornya itu memerintahkan ini si aktuator ya, motor supaya menggerakkan ini. Ini contohnya ya. Nah, ini ada transfer function. Nah, sebelum ke situ kita masuk ke sini dulu. Nah, ntar masuk ke, tadi saya sepintas nulis. Kalau ini kelihatan nggak? Halo? Terlihat, Pak. Ini sistem kontrol N5A 5B kelihatan? Belum, Pak. Oh, belum tuh. Makanya belum tuh. Kok bisa beda gitu ya? Ntar, satu. Tenang, harus gembira ya. Nah, ini kelihatan. Ini cintas nih. Halo. Sip. Nah, ini ya. Nah, ini adalah untuk, ini ada saya ambil dari Ogata tadi, perbesarannya. Jadi ini mengendalikan kecepatan ya, kecepatan si engine ini ya. Nah, jadi yang dikendalikan adalah kecepatan ya, outputnya. Tapi pada dasarnya kita mengendalikan bahan bakar gitu. Seperti kita naik sepeda motor atau mobil. Nah, atau naik sepeda gitu ya. Yang sepeda motor kan yang masuk bahan bakar kan, kencang tidaknya kan tergantung dari gas bahan bakar ke engine. Ini masuknya ini. Nah, tapi yang dikendalikan oleh kita outputnya yang diharapkan adalah kelajuan ya, kelajuan. Tapi pada dasarnya Anda mengatur bahan bakar. Nah, ini bahan bakar yang diatur supaya kelajuannya sesuai yang diharapkan. Demikian juga mengayuh sepeda motor, sepeda. Nah, yang diharapkan adalah kelajuannya. Tapi kan ada sebenarnya mengatur kaki kan ya, kaki muter giginya kurang kencang, kasar gigi yang kecil gitu ya. Kalau datar, kalau naik kan gigi yang besar yang belakangnya, yang kecil nggak bisa naik, berat gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita targetnya kelajuan, tapi pada dasarnya di sini mengendalikan, mengatur fluida masuk ke engine. Ini pakai governor ya. Nah, artinya kalau dia kecepatannya tinggi kan terjadi daya sentrifugal. Kalau keluar sentrifugal ya. Kalau ke dalam sentripetal ya. Nah, ini kalau makin naik, seret naik. Nah, kalau naik ke atas, nah artinya ini dia naik ke atas nih, seret naik. Kelihatan kursornya? Nah, ini naik nih. Ini kan naik ke atas, seret naik. Kalau ini kelajuannya kencang. Jadi ini muter pakai roda gigi, seret. Nah, seret. Muter, ini kan naik ke atas. Nah, ini juga naik ke atas nih. Nah, sekarang ditutup nih. Ditutup, artinya dia lagi statis di sini ya.
tidak berfungsi ini kalau seperti ini, karena tidak ada tekanan fluida di pneumatik nih di sini, tidak ada tekanan. Berarti begitu ditarik ke atas, set, ke atas nih, seret, ini naik, sehingga fluidanya ke atas nih, ini ke atas. Nah, ini ke atas, ini kalau keluar ya, set, keluar, ini bergerak, dia bergerak ke bawah ini nanti, seret. Nah, itu untuk menutup. Nah, ini kalau close open tuh hanya arah aja. Nah, jadi ini ketutup, ke bawah, tutup. Nah, kalau dia pelan, ini kan ke bawah, tuk, 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 ke bawah. Dia kebalik ya, ke atas. Kalau dia ke bawah, ini kan ke bawah ya, ke bawah, seret. Nah, kalau pelan ke bawah, seret, ini ke bawah. Nah, yang ini lidahnya masuk ke bawah nih, seret, ke atas, naikin tadi. Nah, buka tuh. Nah, seterusnya, ini contohnya. Terus kalau ini adalah termometer ya, pemanas nih, meter. Nah, jadi di pemanas ada sensor, di analog digital, terus interface ya, antar buka, kemudian controller, kemudian interface lagi, kemudian amplifier, relay, kemudian gitar pemanas. Nah, kemudian ini adalah sistem bisnis nih ya. Ini ada produk. Nah, hasil ini adalah produk yang diharapkan ya. Nah, kemudian ada manajemen, kemudian riset dan development, kemudian desain awal, kemudian eksperimen. Kalau kurang bagus, feedback lagi ke sini. Kalau kurang bagus. Kalau udah bagus, product design and drafting ya, kalau udah bagus. Kemudian dari drafting, publikasi, and assembling. Kemudian dites, nah, testing, dites ini si produknya. Nah, testing produk. Nah, ini produk hasil testing nih, produknya. Di feedback ke sini dibandingkan dengan produk yang inginkan. Nah, itu kalau tidak berarti nanti manajemen balik lagi di sini nih, bolak-balik sini terus. Itu contoh nih, sistem kontrol. Nah, ini balik dari buku yang tadi, ini ada loop terbuka, ya, jadi tidak ada feedback keluar, itu tidak ada feedback ke input, ini set point, ini output, masukkan. Nah, nanti di sini nih yang controller, aktuator, proses ini kalau di dalam diagram blok untuk simulasi, di sini adalah merupakan persamaan matematika nih, atau suatu konstanta nanti ya. Ini contoh yang open loop, kemudian ini ada yang closed loop, ya, tadi udah kita bahas. Kemudian ini adalah dari Ogata, ini transfer function, ini input, pokoknya yang menuju ke kotak adalah input, yang meninggalkan adalah output ya. Nah, ini adalah transfer function, kotak hitam ya, atau fungsi alih. Fungsi alih. Nah, kemudian di sini ada namanya summing junction atau summing point ya, proses summing junction namanya. Jadi untuk penjumlahan. Seperti di sini tadi, ini yang masuk adalah panah yang masuk ya, ini input, ini keluar. Ini juga sama, ini input, ini keluar. Nah, untuk yang di sini ini sama dengan aliran listrik atau fluida. Yang keluar sama dengan yang masuk tambah yang masuk kan. Jadi yang keluar ini A ditambah B. Tapi karena di sini ada tanda minus, di sini ada minus, min B. Nah, ini adalah tertutup ya. Nah, GS ini transfer function ya. Transfer function. Nah, ini adalah feedback nih. Nanti kita turunkan berapa transfer function block diagram ini. Ini summing point kan. Kemudian inilah pencabangan. Nah, di sini nih. Bedanya dengan elektrik biasa atau dengan listrik dengan fluida. Kalau pencabangan gini,
Kalau di listrik kan yang meninggalkan, nah seperti kayak gini nih. Ini seperti kayak ini ya, kayak listrik. Kalau yang pencabangan gini, blank point. Nah, yang meninggalkan ke sini berapapun ya, itu sama dengan yang ini yang atas. Misalnya ini adalah CS ya. Nah, dicabangkan ada 1000 sama aja di sini. Sinyalnya nih ya, sinyal sama. Bukan dibagi-bagi, bukan. Kemudian nah ini nih ada open loop. Nah, kalau ini nanti digabung sebenarnya, digabung. Ini digabung jadi RS G1 G2 digabung sini. Oh, kaget ya. Nah, ini ya. Ini adalah digabung nanti dikalikan, jadi balik lagi ke sana ke depan. Ah, sini aja balik lagi ke sini. Saya ingin pena. Oh, sebentar jadi lama nih. Mana penanya? Set. Kursornya kok nggak kelihatan ya? Kursornya kemana? Nah, ini ya. Nah, jadi misalnya di sini adalah A. Ini A. Maka sinyal A itu sama dengan R kali G1 kali G1. Nah, jadi kalau ini digabung begini menjadi set. Ini G1 G2 dikalikan. Nah, ini adalah C, S yang ada ditulis ya, transformasi Laplace. Nah, jadi penggantinya ini. Nah, kalau yang ini, yang bawah, kelihatan kursornya kemana? Kelihatan kursornya. Nah, kalau ini nih ya, ini kan gabung dikalikan nih G1 G2. Nah, kalau ini ditambah nih, jadi R ini kayak gini, G1 tambah G2 yang ini. Nah, ini mau saya tulis tapi kursornya kemana larinya ntar. Oh, ini nih, set. Nah, ini set G1 tambah G2. Ini C, ini R. Set. Nah, gini ya. Nah, kalau yang plus-plus ini ya. Nah, kalau sini yang satu min ya satunya min lah. Ya. Nah, bagaimana kalau yang bawah nih? Diganti satu blok. Satu blok. Nah, ini ada min, ini plus ya. Nah, kalau ini bisa ke gambar nggak nih? Set. Set. Nah, di sini aja nih. Set. Ini G1 per 1 plus G1 G2.
Nah, ini adalah C, ini R. Itu ada caranya nanti bisa seperti itu ya. Kenapa bisa begini? Berarti dicegat kayak gini nih. Jadi A adalah AR kali G. Ini juga sama. Berarti di sini error nih. Ini RS dikurangi CS kali G2. Kemudian CS sendiri error dikalikan G1. Turunkan ke samping ini. Nah, kalau di sini jadi plus, berarti di sini jadi min ya. Contohnya ya. Lanjut, nah ini adalah automatic control ya. Sensor feedback. Kemudian nah kalau yang pakai modern control ini seperti ini. Di transfer function 1, transfer function 2 atau tadi G1 G2 itu ini ada 1 2 3 UGATA pakai G kan ya. Nah, kalau totalnya itu dikalikan aja semua. Digabung. Nah, kalau saya tadi kan dikali titik nih. Ini tulisnya kayak gini nih. Tab total itu terdiri dari tab 1, tab 2, tab 3. Tab 1 kali tab 2, tab 3. Ini tab transfer function. Nah, kalau yang ini, nah seperti tadi yang ini. Nah ini tadi sama. Oke, dapat tuh kalau ini H di sini nanti. Kalau di sini adalah nanti H. Kursornya mau hilang nggak kelihatan. Supaya pas lagi pena tapi nggak kecil bisa nggak ya? Set. Ini G 1 min GH plus GH. Nah, jadi nanti si GH TF itu merupakan persamaan matematika Laplace atau konstanta nantinya ya. Ini adalah contoh nih. Ini adalah contoh jadi sistem mengangkat nih barang ya. Angkat barang itu. Ini ada transfer function-nya nih. Ini secara fisik seperti ini. Ini kita mengharapkan berapa kelajuan di sini. Nah, sini ada winds-nya itu ada berapa diameternya. Kemudian ini ada RPM. RPM-nya kan sama dengan roda ini kan, dengan gigi ini. Nah, gigi ada G rasio dengan G kecil yang dari motor. Ada transfer function-nya 5 RPM per RPM wine per RPM motor. Ini ada 5. Udah RPM motor kan RPM di sini kan sama dengan motor nih. Nah, ini ada tegangan input listrik. Nah, transfer function di motor ini adalah 100 RPM punya motor dibagi tegangan input transfernya. Nah, ini tegangan inputnya volt, outputnya kelajuan naik ke atas turun. Nah, ini transfer function di motor, transfer function di gear, transfer function di wind sini. Ya. Kemudian ditotalkan. Nah, di sistem ini kalikan aja, dikali ini kali yang ini kali ini 1. Nah, ini adalah on off controller ya. Nah, shift off. Cat aja di cat. Kemudian saya akan masuk ke slide ya, slide lagi. Ini ada sistem kontrol Politeknik Negeri Jakarta, kelihatan nggak? Enggak, Pak. Tidak terlihat, Pak. Oh, tidak terlihat ya.
Bentar, ini kok kenapa tidak terlihat ya? Jadi berubah sekarang. Nah, ini udah ada di e-learning ya tadi. Kelihatan ya? Nah, ini ya. Nah, jadi ini ya SIM control bos. Nah, ini SIM control proses, implementasi kontrol. Jadi intinya sih terus nah, jadi ini ada proses, ada sistem kontrol proses. Nah, ini gabungan setelah ini. Jadi kerja sistem kalau sistem kontrol proses. Kalau instrumentasi adalah penjelasan kerja alat. Kalau ilmu sistem kontrol proses, sistem kontrol dan berbagai macam proses ini. Macam proses itu maksudnya ada mekanik, elektrik, pneumatik, thermal, dan sebagainya. Nah, tadi ada variabel yang atau parameter yang dikendalikan ya. Ini khusus yang diproses ini. Jadi kalau di boiler ya, di boiler, di tel uap, kan ada tekanan, ada aliran, ada suhu, ada level tuh di energi, di konversi energi. Kemudian ada kalau untuk kualitas asam basa pakai pH, ada komposisi, konsentrasi, dan lain-lain itu diantaranya misalnya bau, kemudian warna, kemudian kebisingan, kemudian kalau sekarang itu dalam polusi udara kan ya, CO2, CO, itu variabelnya. Nah, alat untuk mendeteksinya di lab kan udah ada, itu namanya gas analisis. Gas analisis saja, tapi tidak bisa mengendalikan, belum bisa. Itu hanya alat ukur. Jadi tekanan, flow, temperatur, kan ada alat ukur, ada instrumentasinya ya, mengukur. Nah, untuk mengendalikan tekanan, aliran, suhu, level, terus pH, kemudian konsentrasi, warna, bau, kemudian viskositas dari oli dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada bantuan sistem kendali, sistem kontrol, controller ya, mengendalikan. Itu mengendalikan apa? Sebenarnya mengendalikan suatu komposisi ya, komposisi di situ bisa variabel juga ya, sama bisa listrik, bisa air, bisa bahan bakunya dimasukkan supaya outputnya sesuai yang kita harapkan. Misalnya kita bikin sabun kan berapa campuran itu ya, kita ingin wanginya, ingin busanya, tuh ingin yang cair, ingin yang batangan. Nah, itu dikendalikan gitu oleh sistem proses pencampuran. Nah, pencampurannya diatur nanti. Nah, ini contohnya ini. Nah, kita misalnya ini yang simpel, setrika listrik. Setrika listrik itu pada dasarnya kita mengendalikan suhu ya. Ini suhu. Ya. Jadi ini dikenal oleh heaternya. Kemudian ini ada saklarnya. Yang keluar dari setrika adalah panasnya. Nah, kita ada set point di sini nih. Kalau di AC ya, AC ruangan ya, AC ruangan. Itu kan temperatur ya. Temperatur misalnya ingin 18, 20, 22 dan sebagainya nih. Ini juga sama untuk setrika listrik. Ingin yang tebal enggak? Kalau tebal kenceng ini supaya ini panasnya lama nih. Nah, ini kalau makin panas nanti kan ini bimetal nih kan melengkung ke bawah nih, seret nih, ini jadi off. Nah, kalau ingin yang
apa namanya, yang wall itu agak pelan, settingnya di sini. Tuh, demikian juga untuk tangki air ya, tangki air juga itu sama. And then ini adalah respon ya, waktu ke temperatur, ini satunya di sini. Kemudian ini adalah karakternya ya, ada overshoot ke atas, ya, walaupun dia udah panas belum mati, berarti ada kesana terus walaupun udah dimatiin listriknya, tapi panasnya masih bergerak kan, seret, nah, mati turun lagi, ini turun, ini naik turun. Nah ini overshoot, artinya overshoot itu melebihi set pointnya kan di sini. And then ini adalah overshoot juga, ini temperatur bawah nih, daerah ini nih, with hysteresis. Hysteresis itu input, output ya, begitu dikasih aliran listrik, nah arahnya ke sini, baliknya kan tidak persis di sini. Nah, tidak persis itu adalah hysteresis. Dan ini adalah karakteristik nih, karakter seperti ini, bolak-balik terus. And then ini adalah diagram blok. Ini adalah blok terbuka ya. Nah, ini adalah pencabangan tadi kan. Jadi output ya sama dengan G kali I atau I kali G. Nah, jadi G ini transfer function adalah output dibagi input. Nah, kalau pencabangan ini tidak sama dengan listrik atau air. Kalau air listrik, kalau cabang-cabang kan makin kecil yang cabangnya, kalau ini enggak. Ini I1, keluarnya I1. Tambah lagi sampai 10, I1 semua ini. Nah, ini summing junction ya. Nah, kalau ini output, nah, ditambah dengan input. Outputnya I1 tambah I2, karena di sini negatif, di sini negatif. Kemudian di sini ada umpan balik ya, ada positif ya, positif feedback, ini plus nih, plus. Kalau negatif feedback ini min sini. Nah, ini diagram blok ini menjadi satu nih, satu ya, satu menjadi G per 1 min GH nih. Jadi outputnya adalah G. Jadi R kali, outputnya adalah R kali. Jadi sebenarnya ini Y per R secara total ini, output dibagi input, Y per R sama dengan G per 1 min GH. Kalau yang ini output Y, ini input R, Y per G menjadi 1 plus GH. Ini di sininya plus, di sininya min. Ini min, di sininya plus. Oke, understand ya? Understand, oke. Ini contoh positif dan negatif feedback. Nah, jadi kalau dia positif feedback ya, karena plus tadi, ini si ketua kelas lagi mengatur temperatur. Ini dia panasnya itu bukan pakai listrik tapi mengalirkan uap. Ini ada air dingin dicampur sini uap. Bukan dicampur, sebenarnya uapnya lewat aja nih. Uapnya lewat supaya memanaskan air dingin tadi ya, menghangatkan. Kalau positif feedback di plus, nah ini nanti udah di setel ini, maka naik terus temperaturnya. Nah, kalau dia negatif feedback, maka ini di ketua kelas melihat termometer terlalu panas nih, 70 derajat. Turunin di situ, tutup oleh ketua kelas. Oh, terlalu dingin, kata ini air keluar tuh. Buka lagi, hangat. Gitu, oke.
And then, nah ini adalah loop terbuka, ini ada gangguan ya, seperti tadi di ruangan. Di ruangan itu kan soal gangguan, kalau untuk di AC itu gangguannya mungkin panas dari luar, jumlah mahasiswanya banyak di ruangan, ini akan mempengaruhi. Ini adalah open loop gangguannya ini. Nah, kalau close loop ini ada sensor di output itu diinformasikan ke sini. Nah, kadang ini ada input transducer. Input transducer itu namanya transducer itu jadi mengubah besaran yang satu besaran yang lain. Misalnya kita mendeteksi tekanan, tapi dikonversi ke arus. Nah, tekanan ke arus atau sebaliknya dari arus dikonversi ke tekanan. Atau misalnya Anda pakai strain gauge ya, strain gauge waktu instrumentasi itu kan mendeteksi gaya yang berlaku ya, gaya yang terjadi pada suatu logam. Nah, sebenarnya yang mendeteksi itu tahanan ya, R resistor. Nah, tapi yang terbaca adalah gaya. Nah, itu adalah transducer. Jadi sistem yang strain gauge dengan rangkaian jembatan itu adalah transducer. Atau generator listrik ya, turbin uap, turbin air. Pasti generatornya nih ya. Nah, ya sebenarnya turbin uap, turbin gas, turbin air, sepeda motor itu namanya transducer kali ini. Karena merubah bahan bakar ya, bahan bakar mau matahari mau apa, mau bahan bakar sepeda motor dirubah menjadi kecepatan, kelajuan, itu namanya transducer. Kalau ujungnya aja di generator itu kan energi mekanik ya, mekanik yang dari turbin uap, turbin gas, turbin air kan memutar sudut turbin, turbinnya berputar, atau turbin angin juga sama berputar, menggerakkan generator nih. Nah, generator itu kan mekanik ininya, inputnya, keluarnya kan listrik, nah itu transducer. Kalau dibalikin listrik menggerakkan jadi mekanik, itu motor kan ya, itu simpel ya. Ini adalah transducer, jadi ini dari input. Nah, jadi input referensi itu harus sama dengan ini nih. Ini ada variabel ya, apa saja, mau kecepatan, mau temperatur, mau level ya, mau bau, mau apa. Nah, ini contoh open loop ya. Ketua kelas hanya melihat ini aja nih. Hanya melihat, tapi dia tidak bisa bereaksi ke sini nih. Dia bisa mengendalikan outputnya, dia hanya melihat aja. Hanya kontrol sistem open loop ya, loop terbuka nih. Terbuka tuh gini set. Nah, kemudian ini kelebihan kekurangan nggak usah, ini loop tertutup. Nah, jadi si ketua kelas itu melihat nih tekanan yang keluar ini berapa. Oh, terlalu tinggi, nah, tutuplah sini katupnya. Nah, ini diagram blockchain sisnya seperti ini. Terlalu rendah, ini buka dong, nah, tekanannya ini tuh, tekanan 1, tekanan 2. Nah, tekanan 1 tentunya tekanan 2 pastinya maksimalnya sama dengan tekanan 1 kan ya. Nah, gitu. Kemudian ini ada apa? Tertutup. Nah, kemudian ini adalah manual dan otomatis nih. Ini manual nih. Ketua kelas ini manual nih. Sibuk dia. Tutup nih. Atau ada temennya misalnya. Temennya di kamar mandi mau mandi air hangat. Bukain dong, ini itu kurang panas. Nah, buka ini ya. Teriak-teriak nih. Oh, lihat ini. Tutup lagi. Tutup kepanasan.
Nah kalau ini otomatis nggak begitu. Dia alat ukur temperatur, masuk ke controller. Nah, controller nanti ada set pointnya berapa ya. Yang atur ini kalau lebih terlalu panas yang menutup otomatis sendiri gitu. Nah kemudian selanjutnya ini adalah manual ya. Manual cuma pakai manusia semuanya nih. Ini adalah sensor mata, kemudian ini adalah otak ya, otak si ketua kelas, kemudian ini aktuator itu tangannya si ketua kelas nih, ketutup katup. Nah, kemudian kalau ini otomatis ya, maksudnya kontrol otomatisnya. Nah ini sih tadi mata itu diganti oleh nih sensor temperatur ya, humidity atau tekanan sini ya. Nah, controller ada proporsional integral, ada proporsional integral derivatif. Nah, set point-nya berapa nih di sini? Nah, set point itu masuk ke sini. Nah, ini tuh controller itu sesuai dengan pesanan set point. Nah, kalau di sini dibandingkan dengan hasil pengukuran di bawah set point, maka dia menggerakkan ini nih kontrol elemen pneumatik elektrik. Nah, aktuatornya untuk mengatur katup. Oke. Ini adalah loop tertutup lengkap ya ini. Ini ada converter, ada pina elemen, aktuator, ini. Kemudian proses ada gangguan di luar ya. Nah ini kontrol ini otak manusia di sini. Nah pada dasarnya kita tuh belajar di sini nih sebenarnya nih. Otak-atik, controller ya sebenarnya. Kalau ini kan plan secara keseluruhan. Jadi pada dasarnya sistem kontrol tertutup itu adalah mengukur, membandingkan, mengendalikan, mengkoreksi. Ya. Kemudian ini di sini, nah ini adalah pemanas ya, pemanas otomatis yang tadi ya. Kemudian ini adalah diagram lognya, ini ada gangguan-gangguan di sini. Ini nggak ada gangguan. Ini adalah controller, kemudian output dari controller ini signal ya. Kemudian dia mengatur si valve nih, aktuator valve. Kemudian di sini atau valve-nya membuka tutup masuk ke tangki ya. Tangki tadi yang masuk ke satu ini adalah uap ya. Nah kalau keluar ini yang masuk uap, tapi yang keluar adalah temperatur. Sama halnya dengan kita menaik sepeda motor yang masuk ke sistem itu bukan kecepatan kan, tapi bahan bakar kan ya, bahan bakar. Motornya kan tangan kita atau kaki kita. Nah ini speednya speedometer di sini. Speedometer bandingkan. Oh kalau settingnya 60 ternyata 50. Otak kita ngasih tahu, memerintahkan ke tangan atau kaki, buka dong gasnya gitu. Dan seterusnya. Nah ini adalah mahasiswa mandi air hangat tapi manual nih, manual. Ada mandi buka hot, ada cool, ini panas ini dingin. Jadi kalau di sensornya ini sensornya adalah kulit manusia nih sensornya. Nah sekian temperatur. Nah jadi naik sepeda motor pun sama, sensornya adalah speedometer tapi diteruskan oleh mata kan. Nah jadi tertutup juga. Nah jadi di sini ada sistem yang ini ya, kemudian kontrolernya, ini kemudian ada tangan ini aktuatornya, kemudian mix plan itu mix valve ini pencampurannya sini ya, ini teta sudutnya, kalau terlalu panas buka ke kanan, terlalu dingin buka yang kanan, ini yang hotnya. Nah itu diantaranya. Ini adalah sistem yang tadi secara otomatis.
ya pakai motor ya, ini bukan pakai tangan ya. Ya, dan bandingkan termostat untuk temperatur ya. Nah, kemudian ini menyuruh motor untuk menggerakkan valve ini panas atau dingin. Nah, ini adalah pemanas. Kalau di Indonesia adalah AC, di Arab Saudi atau di negara-negara yang panas Timur Tengah AC. Nah, kalau di Eropa atau di daerah-daerah kutub yang dingin adalah pakai pemanas ruangan. Nah, jadi di sini bahan bakar itu untuk memanaskan ini furnace itu dapur apa untuk pemanas ya, panas. Nah, panas ya, ini adalah temperatur sensor nih. Transmisikan ke sini ke temperatur kontrol atau termostat kontrolernya nih. Kontrol temperatur nih, set point berapa inginnya. Oh, saya karena di daerah dinginnya kan 6 derajat, ingin di setting normal Indonesia 36 atau 35 atau 30 atau 27 setting. Terus ini tuh menyuruh ini nih, mengatur bahan bakar, aliran bahan bakar. Nah, bahan bakar kalau dia dingin, buka dong ini bahan bakar, ngalirin sini, nyalakan lebih gede lagi, lebih panas lagi, panas sudah sesuai dengan diharapkan, ya udah berhenti. Kalau di kurang lagi, hidup lagi, kalau kelebihan berhenti lagi. Nah, terus ada gangguan nih, heat losses dari luar kan, di luar gangguannya. Heat losses itu kan keluar nih, keganggu oleh lingkungan. Nah, itulah diantaranya ya. Yang terlalu lama nih, baru pertemuannya. Lamaan udah jam 9. Oke, terus apa lagi? Nah, itu diantaranya ya. Diantaranya itu udah di-share semua, itu materinya. Maybe any question kalau terkait dengan sistem kuliahnya, tugas, kuis, kemudian TS, UAS, karakteristik juga seperti dahulu kita belajar tematika, instrumentasi, elektronika daya, elektronika daya. Seperti itu ya. Alhamdulillah udah bisa ini. Maybe any question? Nabila, Tania, Muhammad Azril, Rizky Mulia, Aman, Ketua Kelas Ahlul Haq, Ken, Vira In Mustafa. Kayaknya kamu belum pernah ketemu di saya ya, ke lab ya, belum ya? Halo, any question? Cukup Pak kayaknya. Wah, cukup.